Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بشريعته ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kepada anak-anakku sekalian kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bil lisan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua kalinya salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan baca salawat kita termasuk umat beliau, diakui sebagai umatnya, dan akhirnya mendapat syafaatnya fi dunya wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kelima di semester genap ini kita akan membahas tentang kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Masih bersama saya Mas Rofi'i MPDI, Guru PAI SMA Negeri 1 Purwodadi. Kandungan Al-Quran surat Luqman ayat 13. Nama surat ini diambil dari nama seseorang yang disebut pada ayat ke-12 dari surat ini, yaitu Luqman. Siapakah Luqman itu? Ulama salaf telah berselisih pendapat tentangnya. Apakah dia seorang nabi atau seorang yang solih? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman bukanlah nabi, melainkan seorang yang soleh. Pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya tentang Luqman saat ia memberi nasihat kepada anaknya, yaitu saran. Pokok-pokok kandungan ayat 13. Di antara kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberikan nasihat dan pelajaran. Di antara kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberikan nasihat dan pelajaran. Kemudian, ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan yang sesat atau menjauhkannya dari jalan kesesatan. Kemudian yang ketiga, Luqman menasihati anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. 4. Ayat ini memerintahkan untuk menanamkan keimanan kepada anak sejak dini. Kemudian yang kelima, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Untuk selanjutnya, pokok-pokok kandungan ayat ke-14. Ayat ini memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, karena seorang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan dan berterima kasih kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan pendidikan yang diberikannya. Kemudian yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ibu menyusui bayinya, sempurnanya menyusui selama 2 tahun, minimal 6 bulan. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dengan membawa
amal masing-masing. Ini kandungan dari Al-Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 dan 14. Untuk selanjutnya, kita akan bahas kandungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 83. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya mempersekutukannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik dalam bentuk perbuatan, selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia, tentu termasuk juga kepada kedua orang tua. Jadi yang ketiga, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik, selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia, terutama tentu termasuk juga kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, ayat ini juga berisi memerintahkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ayat ini juga berisi perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini merupakan ibadah yang pokok. Sholat merupakan ibadah kunci yang menentukan ibadah lainnya. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan sikap dan perilaku Bani Israel yang berpaling dari janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita agar kita tidak bersikap dan berperilaku seperti Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik dan kita ambil. Yang pertama kali harus ditunaikan oleh manusia adalah hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian hak makhluk. Kewajiban pertama manusia sebagai hamba Allah adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ada tugas. Yang pertama, tuliskan kandungan ayat dari Quran surat Luqman, surat 31 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi, tuliskan kandungan ayat dari Al-Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, tuliskan kandungan ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 83. Saya ulangi, tuliskan kandungan ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayatnya yang ke-83. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Tugas juga segera dikerjakan dan dikumpulkan lewat WhatsApp ya, setelah ditulis kemudian difoto dan dilanjutkan dikirim ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.